Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ainun Permatasari, Anissa Nur Khalifah, Erlangga Aditya, Ilma Siti Fadilah, dan Silda Riri. Dalam tugas proyek mata kuliah pemrograman berbasis objek ini, kami akan mempresentasikan hasil aplikasi yang kami buat, yaitu Opportunity for All, dengan menggunakan tema berkurangnya kesenjangan. Pembahasan latar belakang IRI, cost diagram, dan demo aplikasinya yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Untuk itu, lanjut ke pembahasan latar belakang yang akan dijelaskan oleh Ainun. Kelompok kami fokus mengangkat tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG nomor 10, yaitu mengurangi kesenjangan. Menurut World Inequality Report tahun 2022, hampir separuh penduduk Indonesia hanya memiliki kurang dari 5% dari total kekayaan rumah tangga nasional. Sementara 10% penduduk lainnya menguasai sekitar 60% dari kekayaan tersebut. Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat 2 juga menegaskan setiap warga berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Dan seperti yang kita ketahui juga, Indonesia dikenal karena budaya nepotisme, di mana seringkali orang dalam mendapatkan kesempatan bekerja. Oleh karena itu, kami menciptakan sebuah aplikasi bernama Opportunity for All. Kami memilih membuat aplikasi ini karena kami percaya bahwa akses yang merata terhadap peluang pekerjaan sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG nomor 10, yaitu mengurangi kesenjangan. Melalui Opportunity for All, kami ingin memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk menentukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan minat mereka, tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Tujuan kami bersama Opportunity for All adalah menghadirkan solusi inklusif yang mengatasi kesenjangan peluang kerja, membantu individu mencapai impian karir mereka, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi semua orang. Bersama Opportunity for All, setiap orang dapat meraih kesuksesan dan mengubah hidup mereka. Selanjutnya, pembahasan mengenai IRI yang akan dijelaskan oleh Yilma. Di sini ada campaign yang memiliki primary key yaitu ID campaign, lalu foreign key yaitu ID company. Di sini terdapat nama, deskripsi, lokasi, gaji, jam kerja, pendidikan, dan juga pekerjaan. Lalu ada company, memiliki primary key yaitu ID company. Di sini ada username company, password company, nama, email, deskripsi, dan juga lokasi. Lalu ada job seeker, memiliki primary key yaitu ID job seeker. Di sini ada username seeker, password seeker, nama, email, address, dan juga phone number. Lalu di sini ada seeker work, ini adalah riwayat pekerjaan. Primary key-nya yaitu ID work dan juga foreign key yaitu ID seeker work. Di sini terdapat jabatan, tahun mulai, tahun selesai, nama PT, dan juga deskripsi. Lalu ada seeker education atau riwayat pendidikan. Memiliki primary yaitu ID education dan juga foreign key yaitu ID seeker. Di sini ada institusi, deskripsi, lulus, studi, dan juga nilai. Lalu di sini ada registered campaign. Ini untuk menyimpan ID user ketika mendaftar campaign. Memiliki primary key ID, memiliki foreign key ID seeker, dan juga ID campaign. Oke, selanjutnya kelas diagram yang akan dijelaskan oleh Silda. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas diagramnya. Pada entitas, model akan dibuat dengan implementasi CRUD. Selanjutnya, setelah selesai, kemudian akan dibuatnya view, konfigurasi menginisialisasi view, dan membuat masing-masing controllernya. Di mana setiap view tersebut akan terkait dengan satu controllernya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu entitasnya, di mana company yang memiliki relasi dengan campaign dan kardinalitasnya yaitu one to many. Setelah itu, entitas company tersebut juga terhubung dengan company DAO pada config database-nya.
Kemudian ada entitas campaign yang terhubung dengan registered campaign seeker dengan kardinalitas one-to-one. Campaign juga terhubung dengan model campaign DAO pada config. Kemudian entitas job seeker yang terhubung dengan entitas work education yang masing-masing kardinalitasnya itu one to many. Juga terhubung dengan entitas registered campaign seeker yang berkardinalitas one to one. Kemudian juga job seeker terhubung dengan job seeker DAO pada config database-nya. Kemudian button diambil dari JavaFX, framework yang digunakan untuk mengembangkan antar muka pengguna UI dalam bahasa pemrograman Java. Sekian penjelasannya. Dan pembahasan terakhir yaitu demo aplikasinya yang akan dijelaskan oleh Erlangga. Oke, terima kasih Olip. Untuk awal ketika kita buka aplikasinya itu ada pilihan login dan sign up. Ini menggunakan kalau di kodenya itu dia bakalan pakai is login. Jadi kalau misalkan kita klik login, nah di sini dia bakalan milih nih, dia bakalan login sebagai job seeker atau sebagai company. Ini juga sama pakainya kita is company aja loh. Jadi kalau kita klik company maka dia akan true dan dia bakalan login sebagai company ya. Kalau ini langsung diklik email atau password salah. Kita coba kembali. Kalau kita ke sign up maka dia akan ngarahin ke sign up. Terus dia bakalan milih mau job seeker atau company. Mungkin kita bakalan coba sign up buat ke job seeker-nya dulu. Coba. Sini alamatnya singkat aja, pakai nama kotanya Purwakarta. Untuk passwordnya, nah dia bakalan nampilin alert bahwa akunnya berhasil dibuat. Nah setelah user berhasil register dan membuat akun, dia bakalan diarahin ke educational background buat riwayat pendidikannya dia. Misalkan kita isi, nah ini kita lulus tahun berapa gitu, misalkan kita isi asal aja. Ini nilainya, deskripsinya misalkan saya belajar dengan Ajib. Nah kalau kita klik continue, dia bakalan ngarahin lagi ke pengalaman bekerjanya. Misalkan dia mau punya pengalaman kerja di ini, kita isi aja. Ini posisinya sebagai apa, misalkan staff. Terus ini mulainya kapan dan selesainya kapan, deskripsi pekerjaannya deh. Terus kalau kita continue, dia bakalan langsung masuk ke profilnya. Di profil ini bisa ada riwayat lamaran, update profil, tambah riwayat pendidikan, dan tambah riwayat pekerjaan. Terakhir logout. Nah, terus si namanya ini juga bisa kita klik buat lihat data diri atau profilnya. Sekarang kita bakal coba mengupdate profilnya. Misalkan di nama lengkap. Nah, berhasil melakukan update, klik OK, terus kita kembali. Nah, dia bakalan berubah full name-nya, nama lengkap di sininya. Terus untuk riwayat lamarannya di sini masih kosong kan, karena belum daftar apa-apa. Terus misalkan kita mau nambah riwayat pendidikan, misalkan pendidikannya S1 gitu ya. Ini STI
graduate-nya, nilainya, hasilnya, continue. Nah, di sini akan muncul si UPI yang tadi, yang riwayat pendidikan baru kita masukin. Kembali, ini yang pertama riwayat pekerjaan, sama aja sih kayak riwayat pendidikan, dia bakal muncul dan ngupdate di situ. Itu yang untuk profil. Kemudian ini yang pesan, ini masih dalam tahap proses pengembangan. Lalu yang favorit juga masih dalam tahap proses pengembangan. Sebenarnya bisa aja sih konsepnya, karena konsepnya itu sama dengan kayak kita daftar campaign. Cuman karena kita pengen setidaknya aplikasi ini tuh cukup rampung gitu ya. Karena favorit ini kan nggak terlalu nggak terlalu penting gitu, bukan poin utamanya. Kemudian untuk fitur cari ini cukup sulit ya untuk bikin, karena kita harus bikin algoritma pencariannya. Nah, untuk berandanya itu ada daftar campaign yang sudah ada. Ini adalah nama campaignnya, ini nama perusahaannya, kemudian lokasi kerjanya, dan juga gajinya. Misalkan kita mau mendaftar nih jadi dosen di PSTI. Nah, di sini ada deskripsi pekerjaannya, pendidikan informasi bla. Di sini ada minimal pendidikan S2 atau minimal 5 tahun jadi dosen, kerjanya minimal pekerjaannya. Terus di sini ada tentang perusahaan. Ini ada lokasinya, Cilacap, dan deskripsinya. Untuk mendaftar itu bisa klik lamar sekarang. Nah, Anda berhasil mendaftar. Kalau kita kembali dan ke riwayat lamaran, maka dia akan muncul program studi PSTI. Itu untuk yang job seeker. Ini bisa kita scroll. Jadi kalau misalkan si company nambahin ini baru, dia bakalan ke bawah gini, muncul yang scroll. Oke, itu untuk yang job seeker. Kita coba logout dan sign up ke yang company. Kita coba yang company. Oke, sign up company. Akun berhasil dibuat, dia akan langsung ke beranda company yang mana ada post a job dan ada view campaign. Kalau kita setelah berhasil membuat akun, langsung diarahkan ke beranda PT-nya. Di sini ada post a job untuk posting job dan ada view campaign. Kalau kita klik view campaign, itu masih kosong karena kita belum bikin campaign apa-apa kan, baru bikin akun. Nah, kita bisa langsung posting job aja. Ini ada full time, intern, dan ini sini kriteria pendidikan. Terus kriteria pekerjaan. Nah, lalu ada gajinya.
Terus ada deskripsi pekerjaannya. Kita publikasikan. Nah, maka kalau kita view campaign, dia akan ada nih admin WA, terus deskripsi perusahaannya, lokasi dan gajinya. Terus juga kalau kita klik ini admin WA, dia akan muncul daftar nama-nama yang udah ngelamar gitu. Kalau kita klik di admin WA-nya, itu untuk beranda utama atau fungsi utama dari si company. Kemudian di sini ada fitur chat yang sama masih dalam pengembangan. Sebenarnya udah dicoba untuk pakai AI dua-duanya, cuman karena API-nya kadaluarsa jadi ya terhambat gitu. Terus di sini ada profilnya, untuk di profilnya itu ada profil dan ada logout. Kalau kita klik profilnya, nah tadi kan kita belum ngisi deskripsi perusahaan ya di pas register, karena si registernya itu yang user yang job seeker dan yang company itu sama. Kita hanya pakai bolehan untuk nentuin apakah ini company atau bukan. Jadi agar dua-duanya bisa pakai landing atau desain yang sama, ini kita pakai kondisi sehingga deskripsinya ini masih kosong. Bisa kita isi misalkan save. Nah, maka dia langsung muncul deskripsinya. Lalu kita bisa logout. Mungkin kita bakalan cek dan daftar campaign yang ini admin WA ya. Kita logout dulu, lalu login job seeker. Kita coba lihat ke bawah. Nah, ini ada admin WA melatih. Kita coba daftar. Nah, ini membalas dan admin WA, deskripsi pekerjaannya minimal SMA dan minimal 1 tahun. Lalu ini lokasinya di Bandung PWK, melatih menjual ini tentang perusahaannya ya. Kita langsung aja lamar sekarang. Oke. Maka di riwayat lamarannya akan muncul. Terus kita coba lihat di company-nya. Login di campaign. Nah, di sini bakalan langsung muncul bahwa si Aditya Erlangga ini sudah melamar di campaign yang admin WA. Terus kita juga bisa klik namanya buat lihat detail dari detail dari si pelamarnya. Nah, di sini Erlangga Aditya, itu riwayat pendidikannya kayak gini, riwayat pekerjaannya seperti ini. Itu. Ini juga kalau misalkan ada beberapa orang, misalkan yang daftarnya kita coba, itu bakalan tetap bisa karena kita pakai looping untuk ininya, menampilin datanya. Misal kita pakai yang udah ada, ke bawah admin WA lamar sekarang, terus kita kembali ke company. Campaign. Nah, di sini juga akan muncul hal yang sama seperti yang tadi. Oke, paling itu saja dari saya untuk demo aplikasinya. Kurang lebihnya mohon maaf karena ini masih banyak tidak sesuai, masih banyak yang tidak sesuai ekspektasi dan masih banyak fitur-fitur yang belum kami buat dan kami kembangkan karena saya pun tidak mengira bahwa aplikasinya akan sekompleks ini gitu, sampai banyak fitur-fiturnya yang kelihatannya mungkin gampang, misal untuk nampilin
ini doang, misal nampilin campaign doang. Ternyata itu kan perlu di looping dan nggak bisa pakai scene buildernya kan. Jadi harus manual pakai Java FX gitu untuk melooping ininya. Ya paling seperti itu. Mungkin kedepannya ingin mencoba pakai AI karena kemarin kan tadi sudah yang saya bilang, API-nya sudah kadaluarsa karena sudah didaftarin terlebih dahulu waktu awal-awal launching GPT 3 waktu itu. Jadi kadaluarsa. Seperti itu, saya kembalikan ke Olive. Terima kasih dan mohon maaf. Oke, baik, cukup sekian presentasi dari kami. Semoga video presentasi kami ini dapat memenuhi tugas akhir semester mata kuliah PBO. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.